sini ke sebelah sana, dari sini. Nah, itu ternyata masih juga anak-anak itu enggan. Jadi dari sekian 25 anak misalnya yang mau berlari itu hanya 3 orang. Nah, itu menjadi gap yang kayak tajamnya kan, kelihatan banget. Nah, setelah bab 1 itu sudah ada yang seperti itu, coba Ibu ceritakan ke saya, ada nggak yang sudah menunjukkan itu? Kalau ada, di sebelah mana? Saya mau cek. Ada nggak? Itu yang ayo, kalau saya sih kepengennya Bu Rina ini segera seperti BTR Bu, tapi Ibu kuatkan dulu itunya itu. Jadi misalnya anak-anak pada itu kan itu kan konkret, nyata, bahwa di bawah itu anak-anak itu lebih menyukai aktivitas yang ada di dalam ruangan daripada mereka aktivitas di luar ruangan. Contohnya apa? Ketika olahraga atau ketika anak-anak itu kita minta main di atas papan titian, mereka lebih suka untuk memilih lari ke atau pergi ke ayunan daripada mereka harus meseimbangkan antara kaki kanan kiri, kemudian keseimbangan badan itu. Nah, itu menjadi konkret gitu loh. Itu menjadi jelas bahwa memang anak-anak PAUD sekarang itu kalau urusan kayak gitu mereka tuh kan malas gerak kan Ibu ya. Iya betul. Malas wis geraknya. Nah, itu Ibu catat. Dan itu tulis di atas sebelum rumusan masalah. Tuh. Ya. Jadi nggak apa-apa. Ini sebentar saya cek lagi. Supaya Ibu segera segera BTR, pengembangan media edukatif luar tangga untuk, kok bahasanya pembelajaran sih Bu? Bukannya perkembangan ya kalau anak itu. Gimana Bu Aran? Ayo. Perkembangan. Iya, jadi pengembangan media edukatif, ya berarti betul ini sudah pengembangan media edukatif ular tangga untuk apa ya? Untuk apa saya tadi bilang? Perkembangan. Untuk peningkatan, untuk meningkatkan. Nah, untuk meningkatkan fisik motorik dasar anak. Ibu suka menggunakan gerak dasar. Kenapa harus gerak dasar? Gerak dasar itu apaan sih Bu? Mbak, saya pengen tahu. Gerak dasar itu apa aja? Gerak dasar itu ya sama kayak berlari seperti itu sebenarnya Bu. Konkretnya gerakan dasar. Ibu kan ngomongin masalah gerak dasar itu. Coba gerak dasar itu apa sih? Gerakan dasar itu apa? Ya saya tahu itu gerak dasar itu ya meliputi berlari, melompat seperti itu. Soalnya kan gini, kalau saya ya Bu, saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau saya, ini kan, jadi gerak dasar itu adalah gerakan paling sederhana, ya kan? Contoh memindahkan tubuh, berjalan, lari, lompat, merayap, meloncat. Ketika itu dijadikan satu kan jadinya senam itu misalnya. Atau ketika itu dijadikan satu, maka kita akan berbicara tentang apa Bu? Berbicara tentang fisik motorik kasar. Iya kan? Iya, ada juga yang disebut dengan, jadi gerak dasar itu ada gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif, ya kan? Gerakan menggunakan alat dan benda. Kalau saya nggak tahu ya Bu, saya itu pengen banget Ibu cepat. Saya pengen banget Ibu cepat. Tapi ketika saya itu pembelajaran itu kan tidak familiar dengan PAUD ya. Iya.
pembelajaran itu kan nggak ada kan, bermain kan kalau Iya. itu kan belajar bermain sambil belajar, bermain kan mesti yang dikedepankan itu bermainnya. Bermain. Jadi kalau menurut saya pengembangan media edukatif ular tangga untuk meningkatkan Kan? perkembangan fisik motorik kasar. Pakai fisik apa motorik kasar langsung, Bu? Motorik kasar aja wes. Iya, motorik kasar. Saya punya ini Bu, punya teman saya. Seingat saya punya teman saya itu S3. Dia itu juga ngambil penelitian kayak gini. Coba nanti Ibu kutip-kutip dari itu. Nah, itu karena kan sentra olah tubuh itu kan bagaimanapun juga isinya itu kan ya fisik motorik kan. Nggih. Iya kan? Motorik kasar Fisik aja nggih. motorik kasar kan. Nah, apakah itu selalu di kelas? Enggak, di luar. Nah, kadang-kadang kan juga di luar kan. Iya. Gimana kalau gitu Bu? Pengembangan media edukatif ular tangga Untuk meningkatkan perkembangan motorik untuk kasar anak. meningkatkan perkembangan motorik kasar anak. Jadi jelas itu. Jadi Ibu punya ngeliat di tempatnya Ibu sendiri. Misalnya kita ngomongnya sederhana, di tempatnya jenengan itu kok koyo arek-arek iki nek waya senam, iku kok cek angele ngono. Misalnya ketika diminta untuk di dalam sentra. Nah, jadi sentra itu adalah bagian yang akan Ibu observasi. Gitu. Ngerti maksud saya? Nggih. Jadi, tadi pertama Ibu melihat, Ibu kan pertama kan Ibu pakai pakai metodologinya siapa? Coba ya saya lihat ya Bu ya. Nggih. Yang bab 3 ya. Bab 3, nggih. Yang bab 3 itu Ibu pakai punyanya siapa sih? Sebentar. Ular tangga. Enggak apa-apa. Jadi kan jadi Ibu itu melihat bukan hanya di sana. Oh, ini penelitian terdahulu tanpa berpikir. Bentar ya Bu. Sumber informasi data. Tuh Bu, oke. Ibu pakai punya siapa Bu? Penelitiannya itu bab 3-nya itu Ibu pakai metodologi R&D-nya siapa? Oh, ini merupakan untuk menghasilkan produk untuk pembelajaran gerak dasar anak di sentra olah tubuh. Model pengembangan yang digunakan for the models yang dilakukan dari 4 langkah: define, design, develop, dan desiminasi ya. Iya. Desimit ya wes. Tapi kan sebenarnya isi dari pengembangan model itu pengembangan itu ya pasti yang diawali dengan define ini ya kan, mengawali dengan apa Bu namanya Bu, menganalisa kan, melihat, turun lapangan, observasi, wawancara. Jadi itu yang dilakukan pasti, benar nggak Bu? Nggih. Kemudian Ibu membuat desain, ya kan? Desain untuk apa? Agar apa yang Ibu lihat, ya, define ini, yang terjadi ini, ke gap ini, supaya apa? Supaya ada obatnya. Akhirnya mendesain ini. Desainnya seperti apa Bu? Nah itu Ibu membuat apa? Membuat kayak semacam permainan ular tangga. Permainan ular tangga. Nah itu digabungkan dengan developer itu apa? Develop ya? Iya, develop. Jadi yang pertama Ibu menganalisa kebutuhan. Yang kedua Ibu mendefinisi dan menganalisa kurikulum karakteristik. Kok bisa kurikulum karakteristik Bu? Apa kaitannya sama karakteristik? Kayaknya ini nanti dihapus ya. Oh, dihapus aja nggih. Karena ada sosial emosional juga kan di dalam situ. Oh, saya tuh nggak ngerti. Ya, terus tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian pada tahap desain
proses perencanaan media ular tangga yang edukatif ya, mulai dari mendesain visual, menyusun aturan permainan hingga instruksi gerakan motorik setiap kota. Kemudian develop ini ibu melakukan validasi kan ya, validasi yang diberikan kepada beberapa ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran. Ahli materi ini adalah orang yang ahli di bidang PAUD, betul nggak? Ahli media adalah orang yang misalnya orang-orang yang biasa dengan teknik pembelajaran, ya kan? Misalnya contoh dosen TP, teknologi pendidikan. Ahli media, berarti ahli media ini ICT ya. Jadi orang-orang yang memahami tentang media, IT, plus dia adalah orang pendidikan, ya kan? Oh, ini medianya bagus untuk anak. Oh, ini medianya warnanya kurang bagus. Nah, itu. Kemudian ahli pembelajaran. Loh, ahli materi sama ahli pembelajaran apa bedanya? Coba. Ahli materi itu berarti kan orang-orang yang berhubungan dengan materi kan? Oh, ini ada permainan. Permainannya ini terlalu sulit Bu untuk anak PAUD. Ini bagus untuk digunakan anak SD kelas 3. Kan gitu. Apa bedanya ahli materi dengan ahli pembelajaran? Ayo coba, gimana itu? Apa Bu yang membedakan ahli materi? Kalau ahli media kan jelas nih, orang-orang yang memahami tentang media. Jadi misalnya, oh iya ini kotak-kotaknya, ular tangganya ini terlalu besar Bu, coba diperkecil. Nah gitu kalau ahli media. Oh ini Bu, warnanya kurang mencolok. Anak PAUD itu bagusnya warna-warna yang terang atau warna dasar. Contoh merah, apa Bu warna dasar? Merah, kuning, biru. Itu kan warna-warna yang lain itu adalah warna campuran, tapi warna dasar itu warna merah, kuning, dan biru. Itu biasanya akan diberikan ahli media yang akan memberi masukan itu. Nah sekarang pertanyaan saya, apa bedanya ahli materi dengan ahli pembelajaran? Kan ini sama-sama orang yang berkaitan dengan kepautan. Sama Bu, jadi mungkin Ibu ambil aja ahli materi yang jelas-jelas mereka memahami tentang pembelajaran PAUD, ya kan? Kemudian ahli media sudah jelas. Atau satu lagi Bu, ahli bahasa. Kenapa ahli bahasa? Karena nanti ketika ada, kan itu ada bahasanya ya. Ada di dalam ular tangga itu ada apanya? Ibu sudah bikin desainnya belum? Belum, masih merancang. Belum. Itu nanti ular tangganya seperti apa? Ular tangganya kemarin kan nanti kan saya membuat 1 sampai 50. Nanti di setiap itu nanti ada kartunya. Jadi nanti ketika anak itu sampai di situ, anak itu akan menggerakkan sesuai dengan gambar yang ada di kartu. Ular tangga, ini apa Bu namanya Bu? Ular tangga? Rahasia ular tangga. Oh, ular tangga itu kan berarti yang kayak permainan ular tangga itu ya? Iya. Tapi itu isinya ada kartunya, ada rahasianya. Kan ular tangga, sebentar ya Bu, sebentar ya. Supaya saya, ini mumpung saya ada waktu juga. Nah, saya stop share dulu. Saya coba cari ular tangga. Ular tangga permainan ya? Iya, permainan. Dapat tidak. Nah, ntar ya Bu, ini saya masukkan ke kita ya. Nah, coba Ibu tolong jelaskan kepada saya, maksudnya ular tangganya itu kan kayak gini, kelihatan? Ya, betul. Nah, terus itu Ibu mau bikin nomor 1 sampai 50. Karena TKB. Terus kemudian di dalam nomor-nomor ini ada apanya? Ada rahasianya, ada kartunya nanti.
Tapi enggak sampai 50. Jadi insya Allah lebih 15 lah. Oh, ular tangganya ini besar apa kecil? Besar. Ini kayak pelemet besar gini. Oh, Jadi anaknya bergerak melompat gini, Bu. Anaknya oh, bergerak. pakai menggunakan apa alat yang digunakan itu? Alat yang digunakan itu dadu besar, kemudian seperti banner. Dadu besar, kemudian banner. Jadi ini nanti di print di banner besar. Jadi anaknya yang bergerak. Jadi dilempar, anaknya bergerak. Nanti ketika misalkan nomor 7. Nah, ketika nomor 7 itu ada rahasia apa di situ, nanti ada kartunya. Nanti di situ nanti perintahnya tirukan gerakan misalkan burung terbang seperti ini. Gitu. Melompat seperti kata, seperti itu. Ada gambarnya nanti. Sebentar, saya mau dulu. Ini kan katakanlah ini ular tangga ya Bu ya. Ini yang coklat yang pertama ini ya. Ini ular tangga. Nah, ular tangga ini berupa bannernya gede banget. Pokoknya sak kakinya anak-anak lah ya. Iya. Betul nggak? Nah, Betul. Terus kemudian itu ada berapa banner? Satu. Nah, terus kemudian dadunya itu pakai apa? Menggunakan apa? Dadunya itu menggunakan ini, Bu, bantalan yang ada ini loh, ada dotnya itu besar. Apa yang dari kain flanel itu kan? Nggih. Oh ya, oke. Sebesar apa itu dadunya? Berapa ya? Besar, Bu, besar. Besar ya? Nggih, besar. Ada setengah meter? Enggak. Oh, nggak sampai. Nggak sampai. Pokoknya besar saku gitu ya? Iya. Se-HVS lah. Se-HVS, oke. Terus kemudian anaknya itu bermain di dalam situ. Selain ada angka, ya Bu ya? Nggih. Selain ada angka di dalam itu, terus ada apanya? Ada kartunya. Kartunya di mananya? Nanti kartunya kan disebar di angka-angka ini. Misalnya kartunya itu pakai kartu huruf atau kartu apa? Gambar. Berupa kartu gitu tak? Iya, berupa kartu segini nanti. Itu ditaruh di mana? Di sini, di angka-angkanya ini, Bu. Di angka-angkanya. Iya, tapi tertutup. Nggih, tertutup. Jadi kalau dia sudah sampai situ, nanti perintahnya apa? Di situ baru dibuka. Kan rahasia, Bu. Berarti ular tangga. Gini aja berarti. Gimana, Bu? Ular tangga. Ya, jadi permainannya itu apa judulnya mau? Pengembangan Media edukatif ular tangga rahasia. Apa, Bu? Iya, ular tangga rahasia. Iya. Kalau kita ngomongin Belum saya tulis rahasianya. Jadi gitu. Jadi judulnya ular tangga rahasia untuk meningkatkan motorik kasar anak usia dini di Gus 6 waru misalnya. Gus waru wis lah pokoknya bukan. Nah itu jadi pengembangan model. Jadi di sana itu jelas ketika ada anak bermain fisik motorik ini maka akan lebih meningkatkan keberhasilan perkembangan fisik motorik kasarnya. Gitu. Nah, keterbaruannya itu apa? Nanti kan pasti akan ada tuh keterbaruan apa yang membedakan hal yang kamu bikin dengan yang di luar, yang membuat baru ya. Dari penelitian yang sudah adalah yang lain itu misalnya, aku nggak tahu ya, saya belum baca, tetapi punyanya ibu itu ada rahasia di dalam setiap. Kenapa Bu? Rahasianya itu apa saja? Misalnya contoh rahasia itu kita taruh pada setiap nomor ganjil misalnya, berarti nomor 1, nomor 3 ya, nomor 5, nomor 7 dan seterusnya. Nanti kalau menurut saya gimana?
bikin saja rahasia itu ada pada setiap nomor ganjil. Oh, iya. Kenapa kok nomor ganjil? Karena nomor-nomor ganjil itu adalah kelipatan yang kadang-kadang anak-anak sulit untuk menghafalkannya, sehingga itu salah satu muatan dari bukan hanya fisik motoriknya yang kuat, tapi kognitifnya itu juga double gitu Bu. Jadi jenengan harus membuat desain ini sebagus mungkin, setidak sama mungkin dengan yang pernah ada. Itu karena ibu kalau misalnya ada yang sama, kan akhirnya tidak terlalu menarik. Meskipun sudah jelas yang membuat tidak sama itu adanya rahasia dalam setiap angka-angka. Kalau gini Bu, saya punya ide. Bagaimana kalau setiap angka itu ada rahasianya setiap angka. Jadi semua angka dari angka 1 sampai kalau 50 itu gak kaketok. Lagi. Kan kalau TKB itu 120, menurut Bu Lulu pripun? 230 nggak apa-apa. Ojo nek 50 coba akeh, nek 50 kemudian banget. Kalau menurut saya bikin aja 30. Oh, 1 sampai 30. Kan harusnya harusnya anak-anak itu 1 sampai 20. berapa? 1 sampai 20 gitu TKB. Nah, tapi ternyata anak-anak itu adalah anak-anak yang mudah sekali untuk menerima hal baru, sehingga kita supaya anak-anak tidak bosan menjadi 30 aja. Jadi 30. Nah, setiap angka ibu beri gerakan-gerakan. Anak-anak itu kan pasti melompat ya Bu ya. Nggih. Anak melompat tanpa berjalan. Ayo. Melompat Bu. Melompat. Ya, dengan merencanakan anak-anak itu melompat atau berjalan. Misalnya katakanlah sekarang saya ini mengambil dadu ya Bu ya. Ternyata dadunya itu saya lempar, yang keluar angka 10. Maksud saya melompat 10 kali. Kalau disensasi melompat atau berjalan aja ya Bu? Kalau menurut saya berjalan nggak apa-apa, dan berjalannya nggak boleh. Berjalannya itu nggak boleh salah. GG. Berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dadu itu isinya berapa sih? 6. Oh 6. Berarti lompatnya maksimal 6 ya? 6, nggih. Oh gitu. Berarti 6 ya. Misalnya dan saya itu berdiri di angka 5. Berarti saya kalau lemparnya 6 maka ya berjalan 6. Oh, berarti bukan 10 bukan ya, enggak ada ya? Enggak ada. Oh, paham. Iya. Ya udah, kalau misalnya ibu rencananya maunya melompat karena ini ingin meningkatkan fisik motorik kasarnya, maka ya udah lompat aja. Karena kan maksimal cuma 6 kan? 6 nggih. Iya. Nggih. Oh ya, enggak apa-apa wis. 6. Terus Bu, bagaimana kalau setiap nomor itu diberi rahasia? Oh. Setiap nomor Bu yang dikasih rahasia. Jadi misalnya angka 1. Nggih. Angka 1, Ibu maunya tema atau apa? Ini belum ada gambaran. Belum ada gambaran. Rencana saya sih temanya hutan. Hutan itu berarti masuk tema apa? Tanaman itu environment, tanaman, lingkungan ya. Nggak lebih menarik kalau misalnya Gimana? alat-alat misalnya itu kendaraan Berarti ini nanti kendaraan nggih. Nanti anaknya menirukan gerakan kendaraan berarti Bu. Nggak ada ya gerakan kendaraan itu. Nggak ada. Iya, adanya kalau berdiri satu kaki itu seperti burung apa itu yang berdiri satu kaki seperti itu. Oh, berarti lingkungan ya. Iya.
lingkungan pedesaan misalnya. Ya. Nggih. Kalau lingkungan perkotaan kan nggak ada itu burung-burung itu sudah. Nggih. Nah, berarti lingkungan pedesaan. Oke. Rahasianya itu Ibu mau bikin dari 30, maunya 15 ya, separuh ya Iya, rahasianya ya. separuh nggih. Oke, berarti setiap enggak, karena begini Bu, saya itu berpikirnya ketika kita itu bermain, usahakan setiap permainan itu kan Iya. mengandung edukasi, Nggih. ya kan? Ada sisi pembelajarannya. Nah, kalau misalnya, oh gini Bu, kalau menurut saya, jadi rahasianya tetap 15. Oh, nggih. Ya, rahasianya tetap 15, Nggih. tetapi ya, jadi gerakannya itu 15, yang 15 yang kosong itu yang hanya angka, ya, itu bagaimana kalau suara? Oh, suara. Nggak masuk bahasa ya itu nanti, Bu? Nggak apa-apa, dan Oh, nggak apa-apa. dengan itu dengan kan niatnya sebenarnya akan meningkatkan motorik kasar. Tetapi di sana itu bahasanya dapat Bu, kognitifnya juga dapat. Itu yang disebut dengan pembelajaran holistik integratif. Satu permainan mampu untuk meningkatkan banyak hal yang harus mereka kembangkan, yang harus kita stimulus. Ingat, kita nggak usah lari dari mana-mana Bu, 6 aspek perkembangan itu loh: bahasa, kognitif, fisik, motorik, apalagi seni, terus apalagi agama dan moral. Nggih. Terus satu lagi apa? Moral, agama sudah ya, apalagi? Ya wes pokoknya 6 hal itu. Nah, jadi misalnya angka 1 nggak ada rahasia, tapi anak bersuara seperti ayam. Kukuroyo. Jadi anak-anak itu ketika jalan, misalnya saya ibu nih, Bu Rina melemparkan dadu, yang keluar angka 2, maka Bu Rina akan melompat dari luar banner, dari start, 1, 2, kan gitu ya Bu ya, 1, 2. Terus di 2 itu kan bukan angka ganjil ya, tapi genap ya. Berarti Ibu akan di situ di bawah tertulis suara ayam. Ayo, bagaimana suara ayam? Suara ayam, tak kita. Atau terserah, yang penting anak-anak suara-suara. Terus kemudian lempar lagi, ternyata 1. Maka di sana keluar angka 3. Angka 3 berarti ganjil. Kira-kira apa yang akan Ibu minta di sana? Gerakan olah tubuhnya apa? Berdiri 1 kaki 11 detik. Berdiri 1 kaki 11 detik. Berarti detik. Ayo. Sambil berhitung. Itu kan masuk rahasia. Itu kan masuk rahasia kan? Nah, karena dia ada di angka ganjil. Misalnya lah ya, Bu ya. Berdiri, sudah berdiri 1, 2, 3, 4. Ayo dihitung bersama-sama anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Yeay, bisa wis. Nah, gitu. Cuma dalam 15 rahasia itu harus gerakan. Terus kemudian yang 15 yang lain harus suara ayam, suara sapi, suara kambing, suara anjing, suara kucing, suara cicak, suara burung, terus suara ular, apalagi suara Monyet. Suara apa lagi ya? Harimau. Gitu. Dan itu rame, itu bagus. Itu yang membedakan pihak jenengan sama yang lain. Nggih, Bu. Semenarik mungkin. Paham, Bu? Nggih, paham. Bu, ini ada rekamannya kan, Bu? Nggih. Nggak ada. Nggak ada rekamannya. Nggak ada. Saya rekam. Start. Lah, saya ini ya kadang-kadang habis ngerekam itu kayak iso nyimpen deh saya ini buara.
Iya, ini kalau Google Meet itu nggak bisa disimpan. Bukan Google Meet. Oh, ini Google Meet, Teams ini. Iya, Teams. Ya itu angel. Wes jenengan Apa? catet besok kalau Iya, sudah misalnya saya ada yang catat. kurang paham, Iya. jenengan ya Saya ini paham ya. Iya. Jadi langkah yang pertama, saya balik lagi ya Bu Iya, Ara. sudah, iya. Jadi langkah yang pertama, Ibu sudah melakukan observasi, ya, seakan-akan Ibu sudah melakukan observasi di beberapa PAUD atau beberapa TK di daerah segugus itu. Iya. Ya, satu gugus ada berapa TK Bu? Di gugus itu ada 10 TK, tapi saya gunakan 4 TK. Kenapa kok Ibu menggunakan 4 TK? Karena yang lain tidak menggunakan sentra. Kan kita sudah nggak ngomongin sentra, tapi Iya. fisik motorik. Ayo. Iya, Bu. Tapi ini judulnya ada sentranya, Bu. Ya memang harus dihapus. Sentra kan sudah nggak dipakai sekarang. Oh iya, Setelah kurikulum 13 kurikulum merdeka aja kan sudah nggak Nggak ada. sentra Iya. kayaknya. Makanya. Iya. Jadi Berarti nggak kalau usah, menurut ya? saya nanti akhirnya nggak update loh jenengan itu. Nanti kalau misalnya tetap mempertahankan kata-kata sentra, pengembangan media edukatif ular tangga rahasia untuk meningkatkan fisik motorik motorik kasar anak, motorik kasar anak usia dini di gugus 1 Waru Sidoarjo. Atau nggak usah di gugus Bu, di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Berarti berapa sekolah Bu yang saya ambil? Ya pokoknya jenengan ngambilnya itu tetap di gugus ngambilnya. Berapa sekolah Bu menurut Bu Lulu? Kalau menurut saya ambil saja 3 misalnya. Enggak, awalnya Yang saya ambil 2. 3. Terus saya kok ragu-ragu saya ambil 4. Yang 2 itu dibuat yang menggunakan ini Bu, melakukan treatment ini. Yang 2 yang 2 tidak usah. Jadi nanti kan akan diukur yang menggunakan ular tangga dengan yang tidak menggunakan ular tangga itu lebih sehatan mana fisik motoriknya. Nah, gitu maksudnya itu kan Bu. Oke. Ngerti nggak? Nggih. Jadi yang dua PAUD atau 2 KB atau 2 TK itu kita beri perlakuan menggunakan ular tangga rahasia, yang 2 lainnya itu enggak. Jadi fisik motorik ya wis apa jare gurune wis sekarepe gurune. Oh no. Pasti kan kira-kira menurut Bu Rina itu lebih bagusan mana yang diberi perlakuan atau yang boten? Ya, bagusan yang diberi perlakuan. Ya iya. Yang satunya diopek itu cuma yang penting diajarin ya pasti akan ada tingkat keberhasilan pada ular tangga yang Ibu iki. Paham ya maksud saya ya? Nggih. Paham? Paham, Ada Bu. yang mau ditanyakan dulu? Belum. Gitu Belum ya, Bu, ada. ya? Saya catat semuanya. Nanti ada beberapa ini yang dapat pencerahan dari Bu Lulu ini tadi. Nanti saya Tapi ganti. sudah mulai nangkep ya Bu ya? Nggih, Sudah sampun. ya, sudah nangkep. Sudah ya Bu ya. Hasil Nggih. observasi di gugus 1 Kecamatan Waru. Nanti itu dihapus semua nggih gugusnya nggih. Manfaatan sentra olah tubuh. Sentranya dihapus semua nggih. Jadi gini, hasil observasi hasil observasi awal, ya, yang di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Sidoarjo, peneliti menemukan kegiatan fisik motorik pada
aktivitas anak misalnya itu aktivitas senam misalnya, itu harus jelas aktivitas senam, aktivitas bermain, olah tubuh di menggunakan alat papan titian itu ternyata cenderung pasif. Dijelaskan cenderung pasif itu maksudnya apa? Anak kurang antusias. Nah ini kan sudah ada. Iya. Lebih memilih aktivitas mainan. Nah seperti menggambar. Bermain. Bu, kalau misalnya di dalam kelas, loh, tapi nggak apa-apa Bu. Jadi yang di sentra itu nggak apa-apa dimasukkan. Oh, nggak Ngerti apa-apa. maksud saya? Nggih. Ngerti Bu? Nggih. Jadi ibu itu kan masuk. Nah, Nggih. ibu kan masuk di sentra itu. Iya. Ya kan masuk. Ternyata di sana setelah ibu lihat gurunya meminta aktivitas anak-anak itu apa misalnya aktivitasnya? Senam. Senam atau olah tubuh itu di sentra itu. Halo Bu? Halo, nggih Bu. Halo Bu? Halo, nggih Hah? Bu. Nggih. Misalnya apa? Senam. Misalnya apa? Misalnya apa? Senam. Misalnya di antara alat Senam tubuh itu di dalam kelas Bu. di luar. Oh iya, oke. Berarti ibu ngomong aja. Kan ini ibu sudah nulis nih di sini nih. Iya. Gak apa-apa, nggak usah dihapus semua. Hasil observasi awal yang dilakukan di TK Gugus. Kok di TK Gugus 1 sih Bu? Kemarin kan awalnya di gugus. Nah. Lah nggih, di gugus 1 kan saya gugus 1. Iya, oke. Gimana pripun Bu? Ya berarti gak usah di TK Gugus 1. Nggak usah, Gugus, nggih. oh iya betul deh. Di TK Gugus 1, betul enggak apa-apa. Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pemanfaatan sentra olah tubuh belum berjalan dengan optimal. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Belum optimal. Ya, anak cenderung pasif atau lebih memilih bermain gerakan seperti menggambar atau bermain gadget. Emang di dalam ruangan boleh Bu main gadget? Enggak, tidak boleh. Komputer biasanya anak-anak itu. Berarti yang ngomong aja lebih cenderung lu kok bisa di dalam sentra Bu, tapi ada gadgetnya atau ada laptopnya, kan udah nggak nyambung. Ayo silakan jelaskan, ayo. Enggak, kebetulan di tempat saya ini kan ini Bu, sebelum itu kan permainan sentra kan ada ruangan gitu, ada labcomnya. Nah kadang itu anak-anak itu nggak mau keluar, tiba-tiba menghilang ke situ mainan komputer. Oh itu Main kan game. di sekolah ibu harus menjelaskan. Oh gitu ya. Ibu harus iya itu kan loh ini katanya sentra olah tubuh tapi kok ono gadgetnya ya apa maksudnya gitu nanti. Oh iya. Tadi gadgetnya saya hapus Ayo aja gitu. dijelaskan. Misalnya lebih suka menggambar itu kan masih masuk akal ya. Atau mereka lebih suka bermain Lego daripada mendengarkan instruksi guru untuk melakukan senam di dalam kelas, senam gembira di dalam kelas gitu. Terus kemudian yang kedua, misalnya pada tanggal sekian, ibu tidak apa-apa ditulis pada tanggal sekian saya melakukan observasi yang kedua, ya kan? Observasi kedua ternyata saya pada saat guru menginstruksikan anak untuk bermain di atas papan titian, mereka cenderung bermain di halaman misalnya ya, mereka cenderung lebih memilih bermain ayunan dan atau papan luncur daripada seimbang itu loh Bu, menjaga keseimbangan saat di atas papan titian. Nah itu cari 3 saja, 3 aktivitas yang jelas dan mereka itu enggan akhirnya. Ngerti maksud saya Bu Ara? Nah, tulis di situ. Di pendahuluan gitu, dimasukkan pendahuluan. Iya, di pendahuluan, di pendahuluan.
Ini Kemudian tapi ini boleh. Ini juga bagus Bu ini. Namun hasil terus Ibu ngomong observasi dilakukan observasi atau analisis kebutuhan dilakukan, yang kedua adalah wawancara kepada guru. Wawancara kepada guru, dari beberapa guru dihasilkan informasi bahwa anak-anak memang tidak banyak yang suka pada aktivitas fisik. Mereka lebih cenderung pada aktivitas yang yang malas gerak gitu loh Bu, yang ya apa wis jenengan bahasai. Itu analisis kebutuhan via wawancara. Itu ya. iya. Bu, kalau ini boleh apa enggak ini, Bu? Yang mana ini? Ini. Yang dari mana? Keterbatasan Yang ini. kreativitas dalam merancang kegiatan fisik. Oh iya, itu juga boleh. Iya. Boleh, ini sangat-sangat boleh. Namun hasil wawancara, kok moro-moro namun saya juga nggak tahu ini. Sejalan dengan pendapat ini, kemudian kesempatan untuk bergerak di lingkungan yang mendukung menjadi faktor esensial dalam perkembangan motorik anak. Langsung aja sih, langsung gak usah namun wis. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan keterbatasan kreativitas dalam merancang kegiatan fisik yang minim, hingga sentra, aktivitas di sentra dan di luar sentra yang harusnya meningkatkan itu ternyata gurunya juga nggak kreatif gitu. Sekolah menambahkan bahwa banyak orang tua juga belum memahami. Ya wis, bagus ini sudah Bu. Iya. Hanya tolong disambungkan dengan tadi yang sudah menjadi judul. Iya. Iya. Gimana Bu? Pengembangan media edukatif ular tangga rahasia untuk meningkatkan motorik kasar anak, usia dini di waru. Tapi dalamnya ada gugusnya, enggak apa-apa nggih? Enggak usah gugus. Enggak, yang di dalamnya sudah Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Nggih. Habis ya. Sekarang saya mau melihat yang beberapa penelitian terdahulu memperkuat gagasan ini. Selain itu, bermain ular tangga rahasia. Jangan lupa loh ya, ketika Ibu berbicara tentang ular tangga, maka harus lengkap ular tangga rahasia. Ya, supaya konsisten dengan judulnya. Mensesuaikan media ini dapat dibandingkan biaya relatif rendah menggunakan bahan sederhana dan dengan adanya media edukatif tetap sudah nanti Anda dapat mendesain pembelajaran, bukan mendesain pembelajaran loh ya. Apa? Oh ya, ini ini kan karena masih belum diperbarui ya, tapi membuat media edukasi. Kan gitu akhirnya. Guru memiliki alternatif baru dalam mendesain atau merancang media pembelajaran yang mampu meningkatkan gerak atau meningkatkan motorik kasar anak. Diharapkan media ini tidak hanya membantu mengatasi keterbatasan variasi pada aktivitas, tetapi juga meningkatkan motivasi anak untuk lebih aktif bergerak. Ya, itu ya, paham ya untuk ini ya. Itu ya Bu. Oke. Sorry. Yang ini ya. Ibu kelihatan ada tanda merah di situ? Beberapa penelitian terdahulu memperkuat bahwa berdasarkan papan tersebut, beberapa para di atas rendahnya motivasi anak. Gak usah di sentra loh ya, gak usah di sentra sekarang. Sentra boleh dipakai tapi jangan semuanya dikasih sentra. Oh gitu, ya, ngerti ya? Nggih. Karena
Oke, bagus. Bagaimana proses pengembangan media edukatif? Oke, ininya dirubah ya Bu ya. Bagaimana proses pengembangan media edukatif ular tangga Rahasia. Ditambah rahasia yang dirancang untuk mendukung pembelajaran. apa? Mendukung Penduduk motorik, perkembangan motorik. perkembangan motorik anak. Iya. Iya. Bagaimana kelayakan? Oke, betul, layak ya. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan? Ya kan, karena Ibu kan mau mengembangkan. Iya. Setelah mengembangkan, apakah ini layak? Kan gitu, Bu. Iya. Nanti kan diukur, layak apa enggak ini digunakan. Bagaimana kelayakan media edukasi ular tangga ditinjau dari aspek desain, keterpakaian dan pembelajaran fisik motorik ya. Bagaimana respon guru? Jadi kan nggak efektivitas aja tau Bu. Yang nomor 3 itu. Nomor 3 itu. Bagaimana respon? Kan jadi kan kalau kan harus merujuk pada ini Bu, pada metodologinya. Metodologinya ini kan sebentar. Kalau metodologinya ini kan Ibu, ini kan yang pertama ini define kebutuhan, berarti kan analisis kan? Define ini kan Ibu menganalisa, ya kan? Dan jawabannya udah ketemu analisanya, ya. Terus kemudian yang kedua apa? Desain, ya. Apakah desain ini, apakah desain media permainan ini yang sudah dirancang itu sudah baik? Caranya apa? Sudah baik? Kan dilihatkan ke ahli-ahli itu Bu. Oh ya iki elek iki ojo. Kan gitu sederhanai. Ya kan? Dan Bu, desain kelayakan ini ya, desain ini bukan hanya ke ahli-ahli itu, nanti Ibu juga cobakan ke guru-guru. Guru-guru TK itu jenengan Bu, ya apa menurut jenengan media ular tangga rahasia iki? Itu juga termasuk menguji kelayakannya Bu. Paham Bu Ara? Nggih, berarti diujikan ke teman-teman saya gitu nggih. Iya, dicobakan. Kok ojo Bu iki sik Bu kurang apa, soalnya kan dia pengguna kan. Nggih. Nah, itu. Oh, sudah bagus Bu. Misalnya dari 20 sampai 25 teman-teman gugus, guru-guru nih gugus yang jenengan yang pasti juga akan mengajar. Kan kalau di PAUD nggak ada mata pelajaran bidang studi kan. Jadi kadang-kadang guru-guru itu kan juga mengajari fisik motorik juga. Betul. Kan. Nah, itu kan akhirnya mereka juga bisa kita mintai nanti jenengan buat instrumen untuk kelayakan, apakah media ini bagus, apakah ini akan membantu, apakah kira-kira ini tidak berbahaya, apakah bahasanya ini mudah, apakah ini kira-kira menarik. Nah, itu kan guru-guru suruh ngecek aja, suruh lihat. Jenengan presentasi, monggo Bu, saya minta Ibu membantu saya untuk menjawab beberapa Google Form yang sudah saya buat. Nah, itu ojo lali, mari ngongkon ibu-ibu ngeklik iku ya kayak ono. Kan gitu. Tenang aja Bu, kalau itu. Enggak, sederhananya itu loh orang-orang yang makanya penelitian itu, kenapa penelitian pengembangan itu mahal? Karena kadang-kadang pengeluaran yang harus kita berikan itu kan relatif agak banyak. Betul. Meskipun Bu bahasa, kalau saya dulu orang-orang tak belikan kaos kaki semua sudah Bu. Semua itu saya pengembangan juga, tak tukar kaos kaki wis tak kayak loro-loro misalnya. Gitu. Saya itu ya. Jilbab, apa tiga scarf wis akarep apa wis. Sederhananya gitu, apa tiga Apple Pen sebagai apa ya? Kadang uang pulsa. Uang pulsa Bu 20 ribuan. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Jadi desain ini merupakan proses perancangan di mana ini dibuat, yang akan pendesain ini kan jenengan. Setelah didesain apa Bu?
dibikin kan, dibikin sudah, setelah dibikin jenengan sudah selesai gawe ini, sudah konsultasi juga dengan kita, baru setelah itu udah tahap develop. Apa itu? Yakni Validasi. yakni mau validasi semuanya, validasi ahli dan lain sebagainya, dan tadi yang saya bilang itu dihapus apa ya. itu sampai guru-guru gitu. Terus kita juga boleh Bu mencobakan itu kepada murid. Sebelum kita pakai untuk banyak anak, coba anak-anak 3 orang, habis itu coba lagi 5 orang, habis itu coba lagi 8 orang. Oh ternyata mereka merasa kelelahan, berarti bisa jadi permainan kita itu terlalu maksa. Nah, gitu maksudnya, ngerti nggak? Iya, Tapi iya, kalau iya. mereka itu makin enjoy, ternyata mereka itu kita lihat observasinya mereka itu kayaknya itu semangat sekali. Nah itu kan berarti nilai dari permainan kita untuk pengguna anak-anak itu diterima, ya kan? Iya. Dan itu harus ilmiah Bu, kak tiba-tiba gitu. Jadi anak-anak, terus habis anak-anak main itu, ular tangganya selesai, besoknya jenengan tanya, kamu suka nggak permainan itu? Oh iya Bu suka. Ya wes, ayo klik ya yang B, klik. Kamu ngerasa bagaimana kalau di sini? Ya Bu, saya ngerasa kayaknya badan saya seger loh habis itu, kayaknya habis lompat-lompat itu tambah bahagia. Klik lagi. Itu kan juga salah satu bentuk dari proses kelayakan produk kita. Gitu. Ngerti maksudnya Bu? Nggih. Ya, wis, sementara gitu. Kok pas ngeluh sana. Ya. Bu, sekarang yang mau saya tanyakan. Untuk ini kan proposal. Akankah ini nanti dibuat jurnal, Bu, jurnal. Ini saat ini kan teman-teman yang Wajib. sudah BTR kan persiapan jurnal itu. Kalau saya pripun, Bu? Apakah ini nanti dibuat jurnalnya? Iya, dibuat jurnal. Oh, jadi jurnalnya gini, nanti ini nggih. ya, nanti ibu saya kirimi salah satu nomor HP temen saya itu Sinta 3. Itu nanti ibu ada template-nya, ada template, kemudian Bu gawe iki wis. Itu kalau nggak salah jurnalnya itu 500 paling, 500.000. Rencana saya mau ke PAUD Media. Boleh diaman saja. Itu Sinta Bebas berapa? nih. Bebas nih. Bebas. Oh, berarti Sinta berapa? ini belum tahu juga. Nah, ceken Nggih. kalau bisa jangan Sinta 4. Nggih. Oh, gitu Sinta. Iya. Sinta Sebenarnya Sinta 4 itu sudah boleh. Tapi kan kalau Sinta 4 itu kan cek rendahnya, Bu. Oke. Kalau bisa itu Sinta 3. Sinta Jadi 3. supaya kredibilitas dan kualitas dari disertasi dari tesisnya ibu itu bisa dibanggakan gitu loh Bu. Nanti ibu juga bisa membuat produknya ular tangga rahasia ini menjadi produk yang dihakikan. Jadi ini adalah ciptaannya ibu, meskipun banyak di tempat-tempat lain itu ada ular tangga, tapi punya ibu juga ular tangga. Yang membedakannya adalah ada rahasia itu. Yang kedua, ada suara-suara sehingga siapapun yang bermain ular tangga itu akan meningkat. 1, yang pasti motorik kasarnya, 2, bahasanya, 3, misalnya apalagi Bu, kognitifnya karena ada angka. Nggih. Sosial Terus emosional. kemudian sosial emosional itu dari mananya berarti? Ini ketika bermain kan bersama-sama dengan teman. Oh ya, jadi ada antri itu ya, budaya Nggih. antri itu tak? Budaya nggih. Budaya antri, budaya sabar sampai anaknya itu kalah, itu kan juga masuk sosial emosionalnya gitu. Itu kan sudah 4 hal, meskipun titik beratnya kita sebenarnya lebih kepada fisik motorik kasar. Ada pertanyaan Bu? Sudah, sementara ini dulu, nanti saya kerjakan dulu Bu, yang dapat masukan ini. Sebentar ya, saya cek yang bab 2 ya. Kalau penelitian terdahulunya apa Bu?
penelitian terdahulu itu yang Ibu tulis itu apa? Ini. Ya, perkembangan teori, motorik kasar, motorik, terus permainan edukatif. Oke, terus media mana? Ayo. Jenengan ini ngomongin media tapi media gak mbok lebokno piye to, Bu? Jadi Iya, Bu. gini, Bu, cara memasukkan teori itu pengembangan. Apa itu pengembangan? Ya kan? Iya. Pengembangan itu apa? Oh, pengembangan itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk apa? Media itu harus media edukatif itu apa? Jadi kan nggak ngomongin permainan edukatif. Permainan edukatif itu boleh dimasukkan, tapi harus diawali dengan apa itu media edukatif. Media edukatif itu di dalamnya ada permainan edukatif. Kan gitu. Ular tangga. Apa itu ular tangga? Apa permainan ular tangga? Ular tangga biasa dilakukan oleh siapa? Baru setelah itu peningkatan motorik kasar. Motorik, apa itu motorik? Apa fungsi motorik? Apa saja jenis-jenis motorik? Apa itu anak usia dini? Jangan lupa. Paham, Bu? Iya. Masukkan berarti itu. Oke, 3 hari lagi selesai ya. Insya Allah gitu. Kalau sudah selesai langsung Saya kira. Saya checklist langsung bisa diujikan. Kalau bisa minggu depan, ini kan minggu depan. Minggu depannya lagi sudah. Pokoknya seminggu lagi lah, Bu. Seminggu lagi itu sudah daftar PTR 1 ya. Aduh, bismillah ya, Bu. Aku takut, Bu. Saya ini kayak grogi gitu loh, Bu. Nah, nanti kan ditulungi sama kita ya. Nggih, Bu. Untuk tanggal 34 saya nggak bisa ya, Bu. Nggak ada kan, Bu? Nggak ada Tanggal jadwal. 34, oh 3 3 dan 4. dan 4. Nggih. Itu kan ada PKB nih. Semua guru sertifikasi wajib ikut pelatihan semuanya. Apa PKB? Itu loh, apa ya singkatannya. Pokoknya pembelajaran sama guru-guru semua yang sertifikasi dari dinas. Wajib itu soalnya, Bu. Makanya itu juga lagi ini web pertama juga. Aduh, sudah izin, pusing saya juga. Aduh. Nggih, terima kasih nggih Bu Lulung nggih. Terima kasih ya, Bu. Nggih, saya juga terima sampai ketemu kasih. lagi. Saya kerjakan dulu Baik. nggih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat ya, Bu. Sehat Assalamualaikum. dulu. Waalaikumsalam.